Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, berhubung kita masih dalam situasi tanggap bencana atau darurat corona, kegiatan belajar mengajar kita lakukan dari rumah dan sekolah. Khususnya untuk anak-anak, kalian belajar dari rumah, dan bagi Bapak Ibu guru, mengajar dari sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang materi Bahasa Inggris kelas 9, baik dalam kontrak belajarnya, materinya, dan penilaiannya. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, anak-anak, untuk Bahasa Inggris kelas 9 nanti, kalian akan diampu oleh dua pengajar ya, dua guru. Yang pertama, pengampu kelas 9A sampai 9C nanti akan diampu oleh Dr. Andes Bambang Wirawan, Pak Bambang. Nah, ini adalah Pak Bambang. Kalian bisa menghubungi Pak Bambang jika nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau kalian belum paham. Nanti bisa menghubungi Pak Bambang di nomor 081567634972. Kemudian untuk pengampu kelas 9D sampai 9F nanti akan diampu oleh saya sendiri, yaitu nama saya Eli Dian Mayasari, biasa dipanggil Bu Eli atau Bu Dian. Tapi saya lebih suka kalian memanggil saya dengan sebutan nama Bu Eli. Nah, kalian bisa menghubungi saya di nomor saya 0856 400 86621. Ini adalah saya. Bagi yang belum mengenal saya, karena ini adalah perdana bagi saya ya mengajar kelas kalian. Sebelumnya di kelas 7, 8, saya belum pernah bertemu dengan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini, semester ini, insya Allah setahun ke depan, kalian nanti akan belajar dengan Beli. Nah, anak-anak, kontrak belajar semester dasar untuk mapel bahasa Inggris, yang pertama adalah pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kalau hari ini bahasa Inggris hari Kamis, nah kita juga belajar hari Kamis. Kalau minggu depan ada perubahan jadwal, ya kita mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian, selama pembelajaran berlangsung, siswa memakai seragam sekolah. Perlu diingat ya anak-anak, walaupun kalian belajar dari rumah, kegiatan KPM dari rumah, tapi kalian harus memakai seragam sekolah. Karena Bapak Ibu guru juga mengajar dari sekolah itu juga memakai seragam dinas. Jadi kalian juga harus memakai seragam sekolah. Kemudian siswa melakukan presensi. Nah, untuk mengecek kehadiran kalian dan keaktifan kalian dalam belajar bahasa Inggris, kalian harus melakukan presensi dahulu. Bisa dilakukan melalui WA Group ataupun melalui media-media yang lain. Contohnya, jika nanti kita memakai Google Classroom, kalian bisa menggunakan forum diskusi itu untuk absen. Lalu, mengumpulkan tugas paling lambat pukul 9 setiap hari atau sesuai kesepakatan untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya nih ya, kalau hari ini ada tugas mandiri, kalian wajib mengerjakan dan mengumpulkan paling lambat jam 9 malam. Atau misalnya kesepakatan paling lambat 1 minggu. Nah, kelewat waktu 1 minggu itu, nilai kalian sudah beda dengan nilai yang kalian kumpulkan di waktu yang ditentukan. Tapi saya harap kelas 9 semua rajin, semua disiplin, jika ada tugas segera mengerjakan, jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena perlu diingat deh,
Pembelajaran efektif dari jam 7 sampai jam 12, kemudian jam 12 sampai jam 15 itu adalah belajar mandiri. Belajar mandiri artinya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru pada hari tersebut. Kemudian, berdiskusi atau bertanya melalui WA atau media yang lain. Nah, nanti kita buatkan grup khusus kelas bahasa Inggris. Di situ, kita akan gunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Misalnya nih ya, kalau dalam situasi normal tatap muka, kita bertemu satu dengan yang lain, guru menjelaskan di depan kalian, kalian bisa tanya langsung. Nah, di sini kalian bisa menggunakan WA untuk bertanya materi yang belum jelas. Kemudian KBM atau ketuntasan belajar minimal, yaitu 75. KBM yang biasa kita sebut dengan KKM itu, untuk bahasa Inggris adalah 75. Kemudian penilaian meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi penilaian untuk semester gasal ini, yaitu dari penilaian sikap. Sikap itu kita ambil dari keaktifan kalian. Jadi meskipun kita belajar daring atau belajar jarak jauh, guru juga menilai keaktifan kalian. Misalnya, hari ini jam 8 sudah pelajaran bahasa Inggris, tetapi kalian belum muncul, kalian belum ada, kalian belum absen. Itu artinya kalian tidak mengikuti. Kalau tidak mengikuti, berarti kan alfa nih. Nah, itu kehadiran juga mempengaruhi. Kemudian pengetahuan. Nilai pengetahuan nanti sama seperti kegiatan normal, belajar normal. Jika kita sudah bertatap muka 2-3 kali, biasanya ada ulangan harian. Nah, di sini nanti kita juga mengadakan ulangan harian. Bedanya kalau biasanya kita langsung, kalau PJJ ini kita bisa menggunakan Google Form. Kemudian keterampilan. Nah, tugas-tugas yang meliputi kecakapan hidup atau tentang skill-skill speaking itu bisa masuk ke nilai keterampilan. Keterampilan ini bisa disebut juga dengan nilai praktik ya. Kalau ada tugas, praktekkan dialog berikut direkam atau di video. Nah, kalian kalau mengirimkan itu masuknya nilai keterampilan. Kemudian, penilaian diambil dari nilai ulangan harian, nilai PTS, dan nilai PAS. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, penilaian itu masih diambil dari nilai ulangan harian, nilai PTS, dan nilai PAS. Saya harap kalian harus berdisiplin, harus menata hati, menata tekad bahwa semester gasal ini kalian harus lebih baik dari kemarin. Karena pengalaman kemarin kita masih acak-acakan ya, kita masih istilahnya masih belum tertata nilai itu diambil dari mana, tugas mana. Walaupun tugas dari yang kemarin juga banyak, tapi kebanyakan dari kalian juga tidak mengumpulkan. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Maka saya harap untuk semester gasal ini tolong kalian lebih serius, kalian lebih disiplin untuk belajar ataupun mengerjakan tugas. Nah, kemudian batasan materi semester gasal. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh di situasi seperti ini, kita tidak mencapai atau kita tidak menargetkan pembelajaran bahasa Inggris untuk materi ini 100%. Coba kalian lihat, kalau di buku kalian, misalnya semester 1 ada beberapa bab itu, nah, di kegiatan pembelajaran PJJ ini, kita hanya mengambil sebagian. Sebagian itu yang pertama satu, untuk aspek pengetahuan. Jadi untuk pengetahuan, nilai pengetahuan ya yang kita ambil, itu materinya dimulai dari bab 3. Jadi tidak dari bab 1 untuk pengetahuannya, yaitu tentang materi functional text yang berupa label atau brosur.
Jadi nanti tentang teks label atau brosur. Kemudian bab 4, chapter 4 itu tentang teks prosedur yang berisi tentang resep atau manual. Jadi di sini kita akan belajar tentang procedure text, teks prosedur yang isinya tentang resep atau manual. Manual itu seperti SOP. Kemudian bab 5 dan 6 yaitu tentang tenses, khususnya tentang present continuous, past continuous, dan present perfect. Nah, anak-anak, untuk aspek pengetahuan di semester ini, kita hanya mempelajari 3 bab. Yang pertama, tentang teks label. Yang kedua, tentang teks prosedur. Yang ketiga, tentang penggunaan tenses present continuous, past continuous, present perfect. Kemudian, untuk aspek keterampilannya, kita ambil di praktek dialog bab 1. Di bab 1 itu adalah pembelajaran tentang ucapan selamat atau harapan. Jadi ucapan selamat dan harapan. Nah, anak-anak, media dan sumber belajar yang kami gunakan untuk kegiatan PJJ ini, yaitu medianya pastinya adalah berupa WhatsApp group, karena kita komunikasi lewat WhatsApp group. Kemudian kita memakai Zoom atau Google Classroom, Zoom seperti ini saat ini. Ataupun kalau kita belum bisa Zoom, kita bisa menggunakan Google Classroom. Kemudian sumber belajar ini kita ambilnya dari buku paket. Nah, ini adalah sumber belajar yang wajib karena kalian otomatis masing-masing sudah memegang buku paket nih. Kalau hari ini dibagikan, orang tua kalian mengambil, artinya minggu depan kalian sudah mempunyai satu anak satu buku paket. Nah, itu yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga menggunakan sumber belajar tambahan atau buku yang lain. Contohnya buku untuk pengayaan soal-soal atau buku latihan soal-soal. Nah, kita juga menggunakan menggunakan sumber belajar dari YouTube ataupun internet. Nah, ini adalah contoh sumber belajar yang kami gunakan ya. Yang pertama yang wajib seperti yang saya katakan tadi yaitu adalah buku paket bahasa Inggris kelas 9. Kalian bisa lihat seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan buku PR dari Intan Pariwara. Ini adalah khusus untuk latihan soal-soal. Juga ditambah dengan buku fokus. Jadi yang ini adalah buku wajib, buku materinya. Kemudian untuk pengayaan soal, latihan soal, saya menggunakan 2 buku ini. Nah, kalian kalau mau membeli, ya silahkan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tapi kalian harus mempunyai buku paket bahasa Inggris kelas 9. Nah, anak-anak, itulah kontrak belajar yang kami berikan untuk mapel bahasa Inggris semester ini. Kita langsung masuk ke materi bab 1 nggih, karena di sini saya ingin memulai dari aspek keterampilan dulu. Maka dari itu saya memilih bab 1. Karena kita hanya mempelajari chapter 1 khusus untuk materi PJJ semester ini. Nah, untuk bab 1 di sini kita akan belajar tentang expressing congratulation, hope and wishes. Jadi belajar mengungkapkan ungkapan selamat, ungkapan harapan, dan doa. Nah, coba kalian pelajari video yang saya berikan berikut ini.
Coba kalian perhatikan ya untuk bab 1 ini. Nah, anak-anak, tadi adalah video tentang ekspresi memberikan ucapan selamat, ekspresi ungkapan berdoa, dan mengutarakan harapan. Nah, coba kita resume ya, apa yang kita pelajari di video tadi. Ini, saya mengambil video tadi dari YouTube. Kemudian yang dapat kita ambil dari video tadi yaitu adalah yang pertama adalah memberi ucapan selamat. Nah, expression of congratulations ini adalah memberi ucapan selamat. Ungkapan yang dapat kita gunakan itu adalah contohnya 1, congratulations. Ini artinya selamat gitu ya. Contohnya congratulations on your new position atau congratulations on your third grade. Selamat atas kenaikan kelasnya, selamat atas kenaikan pangkatnya. Nah, kemudian ungkapan yang kedua adalah congrats. Selamat ya. Ini maknanya masih sama. Kemudian yang ketiga, I'd like to congratulate you on. Dan ini lebih ke bahasa yang lebih formal gitu ya. Saya ingin mengucapkan selamat atas gitu. Nah, ini adalah untuk yang congratulations. Kemudian ekspresi yang kedua adalah expressions of hopes. Hopes itu adalah harapan. Harapan tahu ya, kalau kita menginginkan sesuatu, itu artinya kita berharap. Nah, ungkapan yang dapat kita gunakan dari dialog video tadi, itu yang pertama adalah I hope. I hope you will be good. Saya harap kalian selalu baik. Nah, I hope di sini artinya saya berharap. Kemudian I hope that you.
Saya berharap bahwa kamu, kemudian let's hope for the best. Marilah kita berharap yang terbaik. Ini adalah ungkapan tentang harapan. Sampai di sini paham? Jadi, yang pertama tadi adalah ungkapan memberikan selamat. Contohnya kalau kalian ini bertemu dengan temanmu sukses, atau temanmu berhasil melakukan sesuatu. Nah, kamu bisa menggunakan ungkapan congratulations, dear friend. Congratulations. Dan yang kedua adalah ungkapan harapan, expressions of hopes. Nah, di sini kamu bisa menggunakan I hope that you, let's hope for the best. Yang lain juga masih banyak, tapi yang kita ambil dari video tadi, contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah expressions of wishes. Wishes itu sama dengan harapan, tetapi lebih ke harapan yang sulit untuk dikabulkan, atau bahasa lainnya wishes itu adalah doa. Contohnya ini contoh ungkapan yang digunakan, I wish, aku berdoa, wish you all the best, semoga yang terbaik buatmu, kemudian my God bless you, semoga Tuhan memberkatimu. Jadi wishes itu lebih ke doa gitu ya. Nah, kemudian what is the difference between hope and wish? Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, hope dan wish itu kan sama-sama harapan, sama-sama keinginan. Bedanya apa? Bedanya adalah, kalian bisa membaca ini, kalau kita telusuri di kamus Oxford, kata hope itu, hope sebagai to want something to happen and think that it is possible. Jadi to want something, menginginkan sesuatu to happen, menginginkan sesuatu untuk terjadi, and think that it is possible, dan berpikir bahwa something yang mau terjadi tadi itu adalah sesuatu yang possible, sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi harapan untuk terkabulnya sesuatu itu lebih besar. Contohnya, I hope I can come tomorrow. Saya berharap saya bisa datang besok. Karena besok saya longgar, jadi saya bisa datang. Jadi pakainya I hope. Kemudian, bedanya dengan wish, kalau wish dari Oxford ya, itu artinya adalah to think very hard that you want something. Kamu tuh pengen sesuatu, tapi sesuatu itu sangat susah sekali, ya. Especially something that can only be achieved by good luck or magic. Khususnya sesuatu yang bisa terjadi, bisa terkabul karena ada keberuntungan atau keajaiban. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kalau wish itu lebih ke doa. Doa sesuatu yang sulit terjadi itu harapannya bisa terjadi. Tuh. Jadi kalau disimpulkan, yang membedakan adalah tingkat kemungkinan terkabulnya. Belum. Kalau hope itu saya berharap, harapan itu bisa terkabul, terwujud. Tapi kalau wish, harapan itu sangat sulit terkabul. Jadi hope itu harapan, kalau wish lebih ke doa. Nah, anak-anak, jadi setelah video yang saya berikan tadi dan beberapa ungkapan yang saya jabarkan tadi, silahkan kalian berlatih untuk tugas mandiri, yaitu membuat dialog sederhana. Dialog sederhana itu ya paling pembicaranya ada 2, kalimatnya simpel-simpel, bisa ada 4 ungkapan. 4 ucapan ya. Jadi kalian membuat ungkapan tentang
expressing congratulations, mengucapkan selamat. Kemudian expressing hope, mengungkapkan harapan. Yang ketiga, expressing wishes, mengungkapkan doa. Jadi setelah video tadi, kalian bisa membuat dialog sederhana tentang mengucapkan selamat, memberikan harapan, dan doa. Jadi tugas ini tolong dikerjakan di kertas folio, dimasukkan atau dikumpulkan dalam map bisnis file warna merah. Kenapa memakai map dan kenapa memakai folio? Agar lebih tertata dan kita lebih mudah mengoreksi. Kalau tugas kalian kumpulkan, kan ini waktu pengerjaan maksimal 1 minggu. 1 minggu bagi yang tidak bisa secara online, kalian juga bisa mengambil tugas dari sekolah. Nah, ketika kalian mengambil tugas, kalian juga bisa mengumpulkan tugas yang terdahulu. Jadi kalau kalian mengumpulkan tugas itu 1 minggu sekali, kita koreksi lebih mudah menggunakan kertas folio daripada menggunakan buku. Kalau menggunakan buku, lebih banyak memakan tempat. Ya. Nah, anak-anak, sekian dari saya. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di WhatsApp group atau WhatsApp pribadi saya. Oke, terima kasih. Tetap semangat anak-anakku. Salam sehat dan bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.